Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan nama saya Ahmad Afandi. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di IAIN Kerinci Jambi, program studi guru kelas MI. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4 dengan mapel matematika yang dilaksanakan di MI Puljalur Hikmah Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap bertakwa, Allahu Akbar, sukses. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin doa dulu. Tangan dilipat, kepala ditundukkan, doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani ya qawli warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ya, saya absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir nanti tolong diberitahu ya. Amira hadir, Arumi Puja, Rehan, Ibra, Hafiz, Nandivo nggak hadir, kemana? Ada yang tahu? Eta, Rafael, tidak masuk. Mana? Sakit? Nggak apa-apa, udah. Oke anak-anak ya, hari ini kita pelajarannya yaitu matematika. Bawa buku semua toh? Ya, kita babnya yaitu mengenai diagram garis. Ada yang sudah tahu diagram garis itu apa? Ada yang tahu? Kamu mau tanya apa? Diagram. Makanya kita mau pelajaran hari ini kita pelajari apa diagram garis. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu diagram garis? Ya. Apa? Perbedaan suhu. Ada yang tahu? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, kita pelajari hari ini apa itu diagram garis dan apakah kegunaannya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, saya bagi dulu ini bukunya.
Nah, ini coba ke belakang. Mosok belum sarapan ya, udah sarapan toh, berarti ya harus semangat ya. Ini karena ini gambarnya tidak begitu jelas ya, ini sama Pak Afan dikasih gambar di depan ini ya. Nah, kita lihat ini lebih jelasnya seperti ini ya. Nah, di situ ada diagram ya mengenai perubahan suhu kota Wagit dan kota Niigata. Ayo, ada yang tanya? Siapa yang tanya? Apa? Ada yang tahu kota Niigata di mana? Ya, apa? Jepang. Wah, pintar sekali. Oh, Wagete itu di mana? Wagete itu di Indonesia, ya, itu di Papua letaknya. Itu adalah kota yang terdingin di Indonesia. Tempatnya di Papua sana. Nah, di sini berdasarkan diagram di sini ya. Ini ada, kamu lihat itu ya, kamu lihat. Nah, itu ada, ini bulan ya, bulan pertama. Berarti bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, ini ada, kalau yang ke atasnya vertikal, ini mengatakan suhunya ya, suhunya. Jadi misalnya 5 derajat, kalau 10 berarti 10 derajat. Kalau yang ini bulannya ya. Oke, kamu lihat di situ karena nggak begitu jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel sebentar. Nah, ini ya, yang pertama. Di kota Niigata, Jepang, bulan Januari 3 derajat. Bulan Februari 3 derajat. Kemudian di kota Wagete itu 17. 3 dengan 17, selisihnya berapa? Selisih itu berarti yang banyak dikurang yang sedikit. Berapa selisihnya? 14 ya. Jadi antara kota Niigata dengan Wagete ini selisihnya adalah 14 derajat. Nah, bulan kedua sama. Bulan ketiga naik. Berarti bulan ketiga itu semakin panas. Bulan keempat naik lagi, kelima naik lagi, dan seterusnya sampai yang tertinggi berapa nih? Tertinggi paling panasnya berapa? Kok yang di kota Niigata? Hah? Ya, 26. Ini paling panasnya di kota Niigata. Kemudian di kota Wagete ini yang paling tinggi berapa? 29. Di bulan apa? Di bulan Juli. Bulan ke-7 lah, bulan Juli. 29. Coba ayo gambar diagram garis perubahan suhu kota Wagit pada diagram suhu di berikutnya ya. Jadi misalnya ini ya, yang halaman 102 itu kan ada titik-titiknya. Yang pertama Januari ada di 3 derajat. Berarti gambarnya di, nah sebentar. Nah, di sini 3. Kotaknya tuh 2, 3. Oh, 3 derajat sini. Ini di 3 derajat. Kemudian kalau kamu disuruh menggambarkan, ini kan yang apa? Niigata ya, yang Niigata. Kalau yang Wagete kan berapa? Yang Wagete berapa? Tadi sesuai gambarnya. Yang Wagete itu 17 derajat. Berarti kalau kita gambar 17-nya di mana? Di sini ya, 17 ini. Nah, kayak gini. Nih, titiknya. Kemudian yang kedua, bulan Februari. Ada yang tahu? Coba yang bisa menitikkan di sini siapa? Ayo. Kamu coba titikkan di sini, ya. Enggak sini ya. Nih, tadi di mana? Di titik 2 mana? Di sini juga titiknya. Kencang nih, diluruskan Mas, luruskan lagi. Nah, di sini berarti. Ini ya, titik ini. Nah, ini ya. Jelas nggak ya? Jelas ya. Jadi kalau misalnya 17, yang Niigatanya 17, titiknya juga yang di 17 ini. Sekarang yang ketiga, bulan
bulan 5, kamu lihat bulan 5 tabelnya ya di halaman pertama. Ini di halaman pertama. Yang bulan kelima ya, berarti ini kota WGT itu ada di berapa derajat? Berapa? WGT 24 ya, berarti 24 di mana? Ayo siapa yang bisa? Yang laki-laki atau perempuan? Julung, coba Julung. Titik no. Oke, kencangannya angka 5 no. Ini saya yang 5 ini, seret 24 di mana? Ini. Nah, ini titiknya pas titik. Nah, ini. Nah. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-temanmu yang maju. Oke, luar biasa. Kemudian yang bulan ke-8, kamu lihat di bulan ke-8. Kota Niigata ada di 26. Enggak sedeng ya. Sini 26. Berarti kalau yang di WGT berapa? 28 ya. Seret, kenyang ini 28 kayak gini. Ya. Siapa yang bisa? Yang mau bantu? Excel coba depan, Excel. Di sini. Nah, titiknya. Sini titiknya ya, titiknya. Masih titik ini. Nah. Ya. Jadi gambarnya ini Cah, gambarnya begini loh. Ini kan namanya buku kotak ya, buku peta ini gini. Kalau digambar, misalnya ya, tadi bulan ketiga di sini. Nah, titiknya tuh yang di sini bagian ini Cah, bagian ini, sini, bukan yang di tengah-tengah ini bukan, tapi yang bagian perpotongan antara vertikal dan horizontal ya. Ini yang horizontal ini bulannya. Yang ini skala itu kalau misalnya skalanya 0 dan 5, seterusnya harus 5. 0-nya 5, 5-nya 10. Like misalnya 0 ke 10, sini 10, yang sini berapa berarti? Mundake harus 10, harus sama. Kalau sini misalnya 0, sini 20, mundake ya kudu 20, harus sama, harus 20 juga. Nah, jadi karena ini 5, maka 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kamu lihat di halaman 102 ya. Coba itu kamu kerjakan ya, kamu titik-titikkan seperti contoh yang tadi. Ini kan garisnya, diagramnya punyanya kota Niigata ya. Sekarang kamu kasih garis yang punya kota WGT ya. Ya, dikira-kira saja. Jadi kencangannya cuman beda titiknya saja. Dengan warna pulpen yang berbeda. Atau kalau nggak punya, pakai pensil saja nggak apa-apa. Nah, pertama dikasih titik-titik dulu. Setelah semuanya jadi, baru digaris seret sampai bulan ke-12. Coba saya kasih waktu 5 menit ya. Bisa kerjasama dengan teman sebangkunya. Ya, sambil kamu mengerjakan, Pak Afan punya sebuah video. Ini adalah kota di Niigata. Kotanya sangat bersih ya, Cah. Bersih sekali. Stasiun ini, stasiun di Niigata, di Niigata sana di Jepang ya. Karena ini adalah vlog dari orang Indonesia yang tinggal di sana. Ini vlognya. Dia menggambarkan bahwa suasana sana itu sedang terjadi musim panas. Bersih sekali, beda dengan di negara kita ya. Buang sampah sembarangan, makan sembarangan. Kalau sana nggak ada, semuanya tertib ya. Bedakan ini yang di Jepang ya. Kemudian yang di WGT. Nah, ini yang di WGT. Lihat, kamu lihat. Nah, ini WGT. Ya, jalannya ini. Sudah selesai? Ya, sampai yang bulan 12 ya itu. Nanti kalau sudah, tinggal kasih garis.
Sudah ya? Coba nomor 1. Apa yang ditampilkan di sumbu horizontal? Horizontal itu berarti yang mendatar. Apa itu? Nama-nama bulan. Ya, betul, nama-nama bulan. Kalau yang vertikal atau ke atas, itu apanya? Ya, suhunya, suhu derajatnya. Terus nomor 2, berapakah suhu di bulan Maret? Di bulan Maret, ayo, yang di kota Niigatanya, bulan Maret berapa? 5 derajat. Kalau di kota Wakete itu 19. Betul. Nomor 3, pada bulan apa ya yang suhunya 16 derajat? Bulan apa? Ayo. Bulan 5 itu 16 derajat tuh. Halaman 105 ya. Dina sedang demam. Kamu lihat. Dia mencatat suhu tubuhnya dan menggambarkannya sebagai diagram garis. Nah, ya, di situ ada jamnya yang bawah, yang secara horizontal itu jamnya ada jam 6 pagi, jam 8 pagi, 10, 12, 2 siang, 4 dan jam 6 sore. Kemudian yang ke atas secara vertikal itu suhunya, suhu badannya ketika dia sakit itu pada jam 6 pagi dicek ya, dicek. Oh, jam 6 pagi suhu saya adalah 38 derajat di situ ya. Coba untuk yang nomor 1, berapa suhu badan Dina pada pukul 8 pagi? 8 pagi berapa? Ini kelihatannya beda tipis ya. Berapa? Berapa derajat? 39-an ya, 39. Kalau yang 40 itu pas di garisnya. Kemudian Dina menggambar ulang diagramnya di bawah untuk memudahkan melihat perubahan suhunya. Apa strateginya? Ya. Ini suhu tubuh Dina digambarkan di sini juga yang lebih jelas ya. Paginya itu 37 koma ya, karena ini enggak pas. Kamu lihat di sini. Enggak begitu pas. Nah, ini kan 37 tapi punjul saiti ya 37,2 derajat. Dari sini 38 setengah atau 5 derajat 39. Nah, berapakah kenaikan suhunya dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi? Pukul 6 sampai 8 ya. Berapa kenaikannya? Ini kan pukul 6-nya 37, sekian ya. Sudah jelas belum mengenai diagram garis? Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali. Pak Afan punya sebuah soal ya di sini, nanti coba kita bahas bersama-sama. Ya, ini soalnya mudah sekali. Nah, coba kita cermati soal yang pertama ini. Ya. Diagram di atas menunjukkan kegambaran siswa kelas 4, 5 dan 6 SD. Harapan banyaknya siswa yang gemar membaca yaitu yang membaca berapa kira-kira? 5. Hah? 5. Yang membaca kan ini. Kita tarik seret. Oh, 25. Berarti jawabannya yang C. Betul. Bisa ya? Oke, sekarang kamu keluarkan kertas 1 lembar. Kertas 1 lembar. C ya. 1 C. Nomor 2. Nanti kamu kerjakan. Nomor 2 ini cermati dulu. Kalau tahu jawabannya langsung ditulis, jangan bilang A, B atau C atau D. Jangan jawab sama ya, jawab sendiri. Diagram garis tersebut menunjukkan penjualan jeruk pada PT Makmur Sejahtera. Penjualan terbanyak yaitu pada bulan ke
Wis, kalau kamu tahu jawabannya, jawab aja. Terbanyak diam ya, tinggal jawab aja. Terbanyak kan bulan ini ya. Nah, bulan ke berapa? Jawabannya A atau B atau C? Sudah? Nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya. Diagram garis di atas menunjukkan banyaknya pasien yang datang ke klinik permata. Selisih pasien, ya selisih itu berarti yang banyak dikurangi yang sedikit. Selisih pasien pada hari Selasa dan Sabtu, berarti yang Selasa itu berapa, yang Sabtu berapa? Kalau 1 itu berarti Senin, ya. 2 itu loh, ini Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, jadi kalau misalnya Selasa berarti yang 2 ini piro. Terus yang hari Sabtu berarti 6 ini berapa? Nah, 3 dikurangi yang banyak dikurangi yang sedikit. Ya. Sudah? Sudah ya? Nomor 4. Diagram di atas menunjukkan penjualan tiket pertandingan sepak bola. Kenaikan penjualan tiket yang drastis, berarti yang paling banyak itu pada hari apa? Ya, naik. Yang naiknya sangat tinggi sekali, ya. Kira-kira pada hari apa? Ya, kalau yang 1 itu berarti Senin, yang 2 itu Selasa, yang ketiga itu hari Rabu dan seterusnya. Yang naiknya sangat tinggi itu hari apa? Nah, sudah? Oke, sekarang nomor 5. Diagram di atas menunjukkan suhu badan Adit. Suhu badan Adit tertinggi yaitu yang tertinggi. Berapa yang tertinggi? Tahu ya, yang paling tinggi itu berapa? Titik-titiknya ada di mana? Sudah? Hanya lihat gambarnya aja nih. Sudah? Oke. Berikutnya nomor 6. Berikut ini salah satu langkah menggambar diagram garis, yaitu yang mana kira-kira nomor 6? A, B, C, D, ya. Yang mana? Karena tadi kita akan membuat titik-titik, ya. Berarti kita ada yang mengatakan titik-titiknya yang mana. Sekarang nomor 7. Tinggal 3 lagi ya. Diagram garis di atas menunjukkan berat kertas bekas yang terkumpul. Penurunan drastis, jadi penurunannya yang sangat tinggi, menurunnya sangat rendah, ya. Itu yang mana? Hari Senin, hari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, hasilnya yang mana? Yang sangat turun jauh. Kalau yang dari Februari itu kan naiknya drastis, ya, naik terus ini. Februari ini kan naik terus. Kalau yang paling rendah yang mana? Yang turunnya sangat jauh yang mana? Kamu lihat, tulis. Oke, sekarang nomor 8. Kurang 2 lagi ya. Selisih berat badan Dinda. Pada bulan ke-1 dan bulan ke-6. Bulan ke-1-nya berapa itu? Bulan ke-6-nya berapa? Bulan ke-1 itu 50. Ya, bulan ke-6-nya berapa? 55. Nah, berarti selisihnya berapa? Ya. Nomor 9.
Berat badan Dinda tidak mengalami perubahan pada bulan ya, yang tetap tidak mengalami kenaikan bulan keberapa. Terakhir, ya, banyaknya orang yang suka buah mangga dan jeruk. Ya, jadi mangga dan jeruk itu jumlah. Yang suka mangga berapa, yang jeruk berapa, kamu total. Nah, kalau sudah, silahkan dikumpulkan ya jawabannya. Nanti saya nilai bagaimana hasilnya. Coba dikasih nama ya, kasih nama. Jangan lupa kasih nama dulu. Kasih nama kalian dan nomor absen ya, nama, kelas, nomor absen. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Ada mana? Di kertasnya. Oke, nanti saya akan nilai ya. Untuk tugas berikutnya kita bahas minggu depan. Jadi halaman 100 kamu buka, halaman 104 ya, 104 itu nanti buat PR ya, kita bahas minggu depan waktunya matematika ya. Sedia ya. Besok yang tidak mengerjakan kita kasih sanksi berupa minta apa? Hukumannya apa? Hukumannya besok yang tidak mengerjakan neraktir teman-teman yang satu kelas. Setuju gak? Setuju. Kamu juga setuju ya. Makanya kalau nggak mau dikasih hukuman, nggak mau dikasih sanksi, jangan lupa dikerjakan. Nanti nyampe rumah dan segera dikerjakan. Oke ya. Baik, sebelum saya tutup ya, karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup ya. Dan sekarang kita berdoa dulu. Oke, sebelum kita tutup, kita bahas tadi kita mempelajari tentang apa? Diagram garis. Tadi yang kita bahas mengenai diagram garis yaitu apa tadi? Suhu di mana? Di kota Niigata dan ya. Niigata itu di mana? Jepang. Lagi di Papua. Oke ya. Jangan lupa, jadi diagram garis itu adalah diagram yang menunjukkan perubahan tadi suhu, bisa juga yang lainnya. Misalnya kamu mau membandingkan berat badanmu sendiri antara kamu dengan temanmu yang lain. Umur 10 kamu buat diagram. Umur 10 berat saya adalah 30 Pak. Umur 11 kamu timbang lagi 32 Pak. Umur 12 timbang lagi 14 Pak. 35 Pak. Dengan doa disiapkan dulu, berdoa. Tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Akhirnya boleh pulang. Ayo. Hati-hati. Jadi